Jadi jangan terus kita mengkambing hitamkan COVID walau itu fakta. Justru kalau jadi ketua DPRD itu fungsinya diperkuat. Kenapa Anda hutang? Kenapa Anda programnya begini? Kan bisa ngobrol. Kita debat dalam forum legal. Nanti kalau udah stres-stres main golf kan nanti dimatai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pehabar rekan Pehtem dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irham Nimalika dapat menjumpai Anda dalam podcast Pehtem pada episode ke-32 tahun keempat edisi Kamis 7 Desember 2023. Bagi rekan kamu yang belum subscribe channel Pehtem, silahkan subscribe. Dan kita juga masih menunggu komentar yang positif dan juga membangun untuk channel kita ke depannya. Baik, rekan Pehtem, hari ini kita akan membahas tema yang cukup penting, yaitu di tangan Aminullah Banda Aceh terutang, bisakah membangun kota tanpa APBK? Bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Asmi Fajri Usman SH, selaku anggota DPRD Kota Banda Aceh periode 2004 hingga 2009. Assalamualaikum Ustadz Fajri, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik pada kesempatan berbahagia. Baik, Ustadz Fajri, dari tahun 2004 hingga 2009 sebagai anggota DPRD Kota Banda Aceh. Setelah itu kemana, Ustadz? Ya, jadi saya setelah itu berangkat ke Jakarta menemani keluarga. Kebetulan istri saya saat itu lewat di spesialis di Universitas Indonesia. Istri saya seorang dokter, menemani beliau, kemudian saya melanjutkan aktivitas sebagai seorang guru ngaji. Dan alhamdulillah sekarang saya mendirikan pesantren dan mengembangkan satu foundation yang alhamdulillah juga sudah menjadi satu lembaga berskala nasional, namanya RKV Indonesia. Kemudian saya berpikir saya kayaknya harus kembali ke bumi Rencong, tanah Rencong ini, untuk apa yang bisa saya berbagi kepada masyarakat yang ada di Provinsi Aceh, khususnya saya sebagai bahagian daripada pelaku sejarah di Kota Banda Aceh. Baik, Ustadz, dulu ketika di Banda Aceh sebagai politikus, bisa kita bilang, setelah itu ke Jakarta membuka suatu kegiatan sosial, jadi aktivis sosial lah. Dan ketika ke Aceh sekarang, apakah ingin berkecimpung di dunia politik lagi atau bagaimana, Ustadz? Yang pertama, saya kembali untuk berbagi inspirasi. Karena saya berpikir sejak kecil saya di Banda Aceh, besar lahir di Banda Aceh, dan saya pernah bahagian daripada pelaku sejarah di Banda Aceh 2004-2009. Di situ saya belajar banyak tentang arti menjadi seorang warga kota. Bagi saya, menjadi warga kota yang di situ ada ibu kota, itu beda kelas dalam kita tata cara hidup, tata cara berpikir, tata cara berperilaku. Artinya, adu argumen, adu ide dan pikiran, berdiskusi, membangun kota itu menjadi penting. Makanya saya pulang berbagi ide, berbagi pola-pola berkegiatan. Ketika saya datang ke Jakarta, saya belajar banyak di sana. Lalu saya kembali ke tanah kelahiran saya, maka saya harus bersama-sama masyarakat. Mari kita bangun kota kita. Dulu kan pada saat saya jadi DPR itu Kota Banda Aceh, kalau saya tidak salah, karena hampir 15 tahun juga saya meninggalkan kota ini. Itu sudah berumur 807 tahun. Kota setua ini kalau masih begini-begini saja, berarti kan ada apa di Kota Banda Aceh ini? Kenapa kita nggak bisa mengembangkan sebagai ibu kota, sebagai di mana lahirnya sejarah, dan sebagai tempat yang begitu banyak situs sejarah? Itu yang saya katakan tadi. Orang yang menjadi warga, khususnya Kota Banda Aceh, itu sebenarnya adalah orang-orang pilihan. Karena dia cerminan Provinsi Aceh. Makanya saya pulang, menemui banyak anak muda, milenial, tokoh alim ulama, kemudian para cendekiawan,
ilmuwan. Yuk kita pikirkan, kita besarkan Aceh. Kalau dalam lagu himne itu kan ada kalimat Aceh mesyuhu itu. Aceh itu bercahaya dia. Kita kembalikan sejarah itu sebagai kota raja. Nah, itulah salah satu keinginan saya kembali. Saya ingin melakukan itu bersama dengan seluruh warga kota Banda Aceh. Baik Ustadz, sebelumnya ada perpindahan partai Ustadz ya. Apakah ketika berpindah dari partai PKS ke partai Gelora itu ada suatu hal yang terjadi sehingga Ustadz berpindah atau mungkin ada alasan lain? Jadi saya awalnya di PKS dan alhamdulillah karir saya di PKS itu saya sampai ke jenjang tingkat DPP. Saya ketua humas Wilda Sumatera wilayah, dulu kalau di PKS namanya wilayah dakwah. Saya membawahi PR-nya dari Aceh sampai dengan Lampung, 10 provinsi. Ketika di Jakarta, saya berhenti dengan aktivitas kepartaian, saya menjadi seorang kembali kepada aktivis sosial guru ngaji. Dalam perjalanannya, akhirnya saya melihat ada yang menarik di Partai Gelora ini, di mana Ketua Umum kami Anies Mata ini mengajarkan kami tentang sesuatu yang luas, berteman dengan banyak orang. Jujur saya ngomong di podcast ini, dulu kawan saya cuman itu saja. Lu lagi, karena aktivitasnya banyak sekali. Tapi alhamdulillah ketika saya berada di Gelora, saya punya banyak teman dengan keanekaragaman teman yang saya miliki. Tapi saya berterima kasih, saya punya banyak belajar. Jadi hijrah saya ke salah satu partai baru, Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia ini adalah hijrah bagi saya untuk menjadi orang yang saya sebut dengan negarawan. Kita diajarkan kebijaksanaan, negarawan, belajar mengambil semua kebaikan orang. Makanya menariknya di Gelora ini saya kumpulan banyak partai. Jadi ada ex-PKS kalau bahasa mereka, ada juga dari Demokrat, ya, ada juga dari partai lokal, ada juga dari berbagai partai. Kita menuangkan pikiran yang sama dan kita punya tujuan besar, menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Nah, mungkin itu akan saya cerita di saat yang lain. Tapi yang hari ini yang saya ingin mengatakan bahwa mendengar banyak cerita sekaliber Banda Aceh yang dipikir oleh orang-orang cerdas itu bisa ada hutang, itu saya sedih gitu. Kenapa? Zaman saya saja 2004 sampai 2009, saat itu almarhum Pak Mawardi Nurdin sebagai beliau wali kotanya, itu dinamika kami luar biasa. Hidup antara eksekutif dan legislatif, hidup. Dan kami pada saat itu hanya punya APBK itu sekitar 532 miliar. Lalu naik sedikit pada tahun 2011, ya, naik lagi sedikit mencapai 761 miliar APBK-nya. Tapi di zaman teman-teman saya ini kan sudah angkanya T gitu, 1,2 triliun. Tapi ketika saya mendengar ada hutang, di mana nih cara kita bekerja ini? Mengapa bisa ada hutang? Maka saya katakan, mohon maaf, orang yang duduk di parlemen kota itu pasti beda perilakunya dengan orang yang duduk di parlemen kabupaten. Kan begitu logikanya. Ya kan? Rasionalnya lebih kuat ketimbang emosionalnya. Jadi di mana masalahnya? Kok bisa ada hutang? Apa kurang cerdasnya semua teman-teman saya yang ada di parlemen? Apa kurang cerdasnya teman-teman kita yang ada di eksekutif? Ini perlu dikaji. Kenapa ada hutang? Nah, itulah yang membuat saya juga melihat Banda Aceh ini seperti tak punya visi lagi. Seperti menjalankan sebuah roda pemerintahan aja begitu. Mohon maaf, saya katakan saya sangat merasakan romantisme yang luar biasa di zaman kami. Saya selalu berbeda pendapat dengan wali kota. Tapi apa yang kami lakukan? Berbeda pendapat kami karena kami ingin maju.
Samalah seperti teman-teman ingin bercerita tentang ingin maju. Tapi kita mencari solusi. Almarhum Pak Muhardi Nurdin, semoga beliau masuk surga. Amin ya Allah. Itu beliau selalu cerdas untuk meraih dana-dana di luar APBK ini. Bantuan hibah di sana, bantuan hibah di sini, lobby sampai ke tingkat pusat, melobi NGO yang ada, pergi ke negara-negara lain, menyampaikan tentang Aceh. Memang saat itu sih ada momen tsunami. Tapi kreativitas dan ide-ide cemerlang ini membuat Banda Aceh itu menjadi perhatian. Sudah sebegitu bagus beliau kerjakan, kami tetap masih melakukan fungsi pengawasan. Kami kritik terus. Kalau bahasa saya itu, kalau hari Senin, itu jatah kami masuk koran. Jadi saya ini, itu kalau sudah hari Jumat Sabtu itu kerjanya nyari berita. Datanglah saya lihat itu yang drainase yang kesumbat lah kan, biasa tuh ngajak teman-teman wartawan. Pokoknya Senin masuk berita. Untuk apa? Supaya dirasakan oleh masyarakat kota bahwa kami itu peduli, bukan karena masuk koran ingin populer, bukan. Tapi ini harus diberitakan. Kalau bahasa saya, eksekutif legislatif itu boleh sinergi jika itu adalah komunikasi dua arah yang menghasilkan solusi. Nggak bisa bicara sendiri, eksekutif sendiri, legislatif nggak bisa menurut saya. Makanya menurut saya adalah nanti yang dipilih, apalagi lagi suasana kampanye begini, pilihlah para caleg ya yang memang dia punya ide, gagasan dan narasi. Kenapa saya katakan itu? Karena politik itu adalah industri pemikiran. Jadi orang yang duduk di DPR itu adalah orang yang diutus oleh setiap partai yang otaknya itu penuh dengan pikiran-pikiran terhadap kepentingan rakyat. Jadi bukan jadi petugas partai, tapi petugas rakyat. Coba lihat sekarang berapa kos kita buat baliho, poster. Iya kan? Apalagi kita buat spanduk, uang semua itu untuk meyakinkan rakyat. Dan hari ini saya katakan, rakyat tolong lihat kami. Kalau saya katakan dalam beberapa forum, kalau bisa caleg-caleg ini ada satu forum di mana diadili oleh rakyat, kamu punya ide gagasan apa kalau kami pilih? Jadi sekali Banda Aceh saja bisa ada utang. Berarti apa nih? Waktu naik ini apa ide gagasannya gitu, sehingga wajar kalau saya ingin mengatakan masyarakat seperti tak percaya lagi dengan kita semua. Padahal ketika kita menggunakan dana APBK, itu kan uang rakyat, hak uang rakyat yang dibahas bersama, dipakai bersama, digunakan bersama, dinikmati bersama antara perwakilan rakyat, eksekusi rakyat, yaitu ada eksekutif, dan seluruh warga. Sehingga uang itu dirasakan ada. Baik Ustadz, berdasarkan hasil temuan BPKRI yang sudah kita tahu ya, sesuai juga dengan tema kita, bahwasanya ketika Bapak Amin menjabat dan mau lengser, Banda Aceh memiliki utang belanja seperti yang Ustadz sebutkan tadi itu sebanyak 148,7 miliar. Jumlah yang sangat banyak ya Ustadz. Fantastis ya, bagi kalau saya lihat bagi satu APBK itu lumayan itu. Sangat banyak. Kemudian pada saat PJ Wali Kota Amiruddin menjabat, dalam 4 bulan utang itu sudah mulai dibayarkan dan mungkin sekarang tersisa kurang lebih sebanyak 10 miliar. Kira-kira Ustadz, mengapa hal ini bisa terjadi dan apakah anggota Dewan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang? Oke, jadi kita tinjau dulu nih, kenapa ada hutang kan gitu kan? Yang saya tahu zamannya Pak Aminullah ini kan terjadi COVID-19. Di situ kan terjadi suatu bahaya darurat ya, yang membuat kebijakan itu tidak harus melalui diskusi musyawarah bareng dengan legislatif. Pakai perwabub atau perwakot saja uang udah boleh pakai karena darurat. Karena itu adalah bencana besar. Itu yang kita lihat. Jadi
Pada saat itu bisa jadi yang pertama SKPD ya atau dinas-dinas ini tidak melakukan peningkatan di PAD. Bisa jadi. Karena saat itu saya tidak ada di sini, tapi situasi itu dialami oleh semua pemerintahan. Karena tidak adanya pendapatan asli daerah, maka mengecil kan APBK itu. Nah, karena COVID tadi. Nah, bagaimana dia mau melakukan peningkatan pendapatan asli daerah, sementara suasana kita berinteraksi aja nggak bisa, karena orang bekerjanya di rumah bisa jadi, dan interaksi. Nah, itu satu, itu kan penyebab. Sehingga struktur, postur daripada APBK itu berkurang. Itu bisa jadi pertama. Yang kedua adalah intensitas rapat itu juga berkurang, karena kita tidak boleh bertemu kan. Paling lewat video call atau apa sekarang Zoom Meet ya. Ini kan feel-nya beda. Yang ketiga adalah begitu dibenarkan dengan menggunakan perwakot itu sendiri, ini kan kesempatan besar bagi pihak eksekutif untuk mengeksekusi program. Baik itu program yang tepat sasaran ataupun tidak tepat. Di sini sebenarnya kan ada hati nurani ya. Saya melihatnya ke situ. Oke lah, kita tidak perlu diskusi lagi karena keadaannya adalah darurat. Tapi eksekutif ini dalam hal ini wali kota itu pakai dong hati nurani. Pada saat seperti itu, apakah lebih banyak program-program yang harus bersifat pembangunan fisik atau non fisik? Kalau saya kajian APBK-nya di situ dulu nih. Nah, jangan-jangan kita khawatir program-program yang terjadi itu nggak ada hubungannya, ya sedikit prioritasnya antara proses tentang terjadinya wabah penyakit COVID dengan tidak terjadi wabah penyakit COVID. Yang namanya bangunan fisik ini kan langsung tampak. Yang namanya kegiatan yang bersifat SDM ini kan hilang dia. Nah, ini yang menurut saya pada saat itu perlu kurang menurut saya ya. Kurang pengawasan yang dilakukan oleh pihak legislatif. Jadi ini loss menurut saya. Jadi sebenarnya adanya legislatif itu sangat bagus. Tetapi ketika ini tidak dilakukan pengawasan, tidak detil mengawasi, tidak detil melakukan pengontrolan, maka yang terjadi adalah loss dia, maka punya keseimbangan. Baik Ustaz, tadi kan itu salah satunya mungkin karena COVID Ustaz. Yes. Tapi kan di kota lain di daerah lain juga COVID Ustaz. Ya. Tapi kenapa di Banda Aceh yang paling banyak bisa Itulah yang saya katakan tadi. Justru ya pimpinan ini walaupun ada berlakunya perwakot, pihak DPR dalam hal ini yang memegang adalah ketua DPRK itu jangan lost control gitu loh. Apalagi saya tahu ketua DPRK itu dulu satu sama saya. Itu orang yang paling kritis, paling detail dalam urusan postur APBK itu sendiri. Kenapa lost control? Bagi saya ketika Banda Aceh itu hutang, itu bukan hanya malunya seorang wali kota, tapi itu juga malu bagi kita organisasi perwakilan rakyat. Apalagi kan orangnya masih muda-muda itu. Berarti bisa kita katakan bahwa sebenarnya anggota dewan kemarin tidak melakukan tugasnya sebagaimana. Saya tidak mengatakan itu. Saya ingin mengatakan nilai kritis yang saat itu menurut saya perlu dipertanyakan. Sering itu kalau ada kayak kita dulu tsunami, zaman kami juga tsunami kan. Tsunami itu kan uang juga nggak perlu harus persetujuan dewan sekali, ya orang darurat. Tapi nilai kritis kami itu tidak berhenti. Saya ingat betul pada saat itu salah satu pimpinan kami namanya Mukminan RCL. Siapa yang nggak kenal dia? Jujur saya katakan, kami sampai untuk SPPD aja jarang loh. Saya boleh dicek tuh, berapa kali saya SPPD dalam setahun? Jarang. Demi apa? Mengikat pinggang agar penghematan itu terjadi. Justru kan yang harus kita lakukan pada saat itu kan penghematan. Dan melakukan quality control terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak wali kota.
Yang saya bilang tadi, ini perlu nggak fisik? Walaupun itu disahkan begitu saja, tapi kita bisa kritisi terus. Kita punya media, kita punya wakil rakyat. Wakil rakyat bisa berkomunikasi juga dengan LSM, NGO. Dulu di zaman kita itu, banyak sekali NGO, LSM yang terus berkoar. Jadi dia dinamika hidup. Jadi sebuah organisasi dalam demokrasi, bila fungsi controlling itu nggak kuat, dia lost control. Udah kayak kerajaan jadinya. Nah, ini yang saya katakan. Maka saya bilang saya sangat terkejut. Di zaman saya aja tidak mencapai 1 triliun saja, pembangunan sangat dahsyat. Apa yang dilakukan? Karena leadernya loh. Ini uang udah 1,2 triliun. Itu angka yang cukup fantastis dengan penduduk yang tidak terlalu banyak, kota yang tidak terlalu besar. Fantastis. Makanya menurut hemat saya, pihak legislatif, saya tidak sependapat jika dia selalu harmoni dalam urusan anggaran. Tapi dalam keputusan rakyat kita harus harmonis. Untuk apa kita buat musrembang? Untuk apa kita meminta pendapat? Nah, ini yang saya sangat secara pribadi sebagai salah satu warga, pelaku juga yang pernah hidup dalam dunia mengelola bersama anggaran Banda Aceh ini, secara pribadi saya kecewa ketika melihat cara kerja hari ini yang kompak-kompak saja, padahal itu hutang loh. 100 miliar ke atas itu hutang. Solusinya apa? Emang dari 30 anggota dewan itu nggak punya ide? Dulu waktu naik punya ide kok. Punya janji-janji kan? Bener kan? Punya janji-janji kan? Kalau saya naik ini, kalau saya naik itu, kalau saya ini. Sekarang berarti apa? Berarti ada keserasian bersama yang kadangkala itu melanggar hakikat kerakyatan. Itu yang saya katakan. Di awal kita seperti petugas rakyat, begitu jadi kita seperti petugas kebijakan partai gitu loh. Baik Ustadz, jadi kira-kira sebenarnya hutang sebanyak 148 miliar ini apakah memang digunakan untuk kepentingan rakyat semasa COVID atau sebenarnya ada hal-hal lain di luar dari kepentingan pada masa itu, Ustadz? Saya kira saya tidak mau masuk ke ranah itu, tapi saya ingin mengkritisi kenapa ada hutang. Jadi jangan terus kita mengkambing hitamkan COVID walau itu fakta. Sederhana itu cara menyelesaikan hutang itu. Satu, saya ingin bertanya, apa ide yang berkembang di kepala kita ketika kita hidup dengan uang APBK itu? Ketika Anda jadi anggota dewan, ketika Anda jadi wali kota, menjadi organ organisasi, Anda hidup dari APBD loh. Maaf, APBK itu. Berarti Anda tanggung jawab rakyat. Pertanyaannya, ide apa Anda ketika Anda mengakses uang rakyat itu? Jadi itu dulu, Bu. Apa ide kita untuk kota Banda Aceh ini? Coba lihat sekarang, saya mau tanya. Banda Aceh punya tagline baru nggak sekarang? Nggak ada kan? Kalau kita datang ke tempat orang, nggak usah jauh, kita ke Malaka saja yang dekat, itu dia water town. Kami adalah kota air. Kita kota apa? Jadi wali kota juga harus punya ide yang jelas, visi pendeknya apa, walaupun dia PJ. Walaupun apalagi yang terpilih seperti Pak Aminullah sebagai wali kota, idenya apa? Kota ekonomi kah? Kota ini kah? Jadi akibat tidak ada ide yang jelas, sehingga penggunaan anggaran bisa jadi anggaran yang dilakukan itu untuk kepentingan tertentu. Nah, disinilah kemudian pihak legislatif tidak berani mengeksekusi kepentingan itu, bisa jadi sudah ada kesamaan dalam kebersamaan. Nah, jadi itu tadi bahasa saya dalam ya, kebersamaan dalam kebersamaan, di mana begitu sudah serasi tapi tidak melihat azas-azas kerakyatan dan hajatan orang Banda Aceh. Ini kota loh, orang yang lahir dari dunia kritis. Nah, dia punya ide, dia punya banyak gagasan yang diarahkan, gagasan itu ada para diwakilkan oleh wakil rakyat. Itu yang saya lihat pertama. Apa ide kita untuk kota kita? Yang kedua, apa gagasan kita? Dan yang ketiga, apa narasi kita? Ide, gagasan, narasi itu penting. Itulah yang akan membentuk nanti kerangka postur APBK itu
menjadi APBK yang efisien, APBK yang tepat sasaran, dan APBK yang tepat guna. Oke, saya bongkar satu hal. Oke, bagaimana cara bayar hutang tadi? Saya tidak mau bicara itu dulu. Berarti ini jangan dipilih lagi gitu. Kalau perlu, maka saya bilang, kalau saya ditanya, saya berani disidang oleh masyarakat sebelum naik. Hei Pak Azmi, Anda kan guru ngaji jadi DPR RI, Anda apa ide Anda? Saya akan ngomong. Kalau bahasa kasarnya, saya berani tantang kasih saya 100 hari jadi wali kota Banda Aceh. Insya Allah saya tahu cara menyelesaikan itu. Satu saya bilang. Sekarang masalah air di Banda Aceh ini. Apa ide seorang wali kota? Apa kritis? Ya, saya ulangi. Apa idenya pihak parlemen terhadap air? Jangan datang-datang tiba-tiba potong air. Udah air nggak ada. Zaman saya nggak beres air sampai sekarang. Taunya motong hak konsumen ketika air tidak ada. Bagaimana ide ini? Bagaimana menjadikan BUMD ini berubah? Nah, ini banyak saya nih idenya nih. Saya sanggup ngomong nih. Diundangannya berkali-kali saya akan bongkar nih. Satu. Yang kedua. Kenapa masyarakat harus ditingkatkan pajak? Yang perlu dipajakin itu yang kaya-kaya. Masalah untuk menutup utang ini, yang pertama tingkatkan PAD. Yang kedua, lakukan penghematan. Pokir nggak usah banyak-banyak kali lah. Kita bicara pokok pikiran. Saya lebih baik resesnya lebih banyak ketimbang pokirnya. Biar para anggota legislatif ini turun dia ke lapangan. Ketemu dia. Sehingga kumpulan industri pikiran kecil-kecil yang ada pada rakyat, pada Pak Geci, pada Tuhapet, diakomodir sama si Alek, anggota legislatif, lalu debat dengan tim keuangannya. Baik. Itu baru keren. Ustadz, seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya Pak Hamidullah sendiri merupakan seorang bankir dulunya. Yes. Jadi apakah hutang ini terjadi memang untuk kepentingan rakyat pada saat itu, atau mungkin ada hal-hal lain sebenarnya kenapa bisa terhutang sebanyak itu? Ya, begini dia. Bisa jadi yang pertama, apa yang dia lakukan hutang itu tidak melanggar aturan. Dia udah ukur-ukur, ya udahlah aku buat program aja terus. Ntar juga kalau nggak bisa bayar kan bisa dibayar di tahun depan. Itu yang saya bilang tadi, azas kerakyatan tuh di mana gitu loh. Nah, begitu undang-undang bisa melegalkan itu, kita main aja terus kan. Buat ini, buat itu, dan so intinya dapatlah. Nggak tahu kita caranya. Penting dapat. Utang nanti bisa bayar lagi di tahun depan. Kan kalau nggak lunas lagi dengan pihak ketiga kan bisa lagi tahun depan. Tapi pertanyaan saya tadi, kita nih orang cerdas seperti dikatakan tadi kan. Apalagi seorang mantan bankir gitu, udah tahu dia hitungannya. Makanya ini juga bukan salahnya dari pihak wali kota, tapi juga DPR ini perlu gitu loh. Ketika saya melihat ketua DPRD-nya memang sahabat saya yang cukup kritis, dan menurut saya saat ini beliau diem, adem, ayem ini, saya nggak bisa terima itu. Saya nggak yakin itu. Kok tiba-tiba jadi negarawan? Justru kalau jadi ketua DPRD itu fungsinya diperkuat. Kenapa Anda hutang? Kenapa Anda programnya begini? Kan bisa ngobrol. Kita debat dalam forum legal. Nanti kalau udah stres-stres main golf sana itu dimatai. Zaman kami tuh begitu loh. Pak Muntasir Hamid itu apa nggak apa kami. Hajar terus. Nanti kita main-main di sana, ngobrol lagi, kita diskusi lagi. Ini forum ini sehingga kan saya melihat Banda Aceh ini kosong berita. Wartawan juga bingung mau buat apa ini. Sehingga dinamika nggak muncul. Zaman kami tidak mengatakan baik, tapi dinamika itu banyak. Semua kita bicara, semua kita mengeluarkan ide-ide kita. Sehingga kalau pandangan umum, kemudian komisi, kita bergerak semua. Sehingga wali kota kan lama-lama dia mikir juga kan. Wah, ini lumayan juga. Saya kasih tahu, saking kami menjaga, saya secara pribadi, dapat uang megang aja, saya kembalikan. Kami dikasih dulu dana komunikasi, saya ingat betul, umur saya 24 tahun jadi anggota DPR. Dikasih dana komunikasi 60 juta. Gimana rasanya, syahwatnya kan? Saya cuma bilang sama keluarga saya, istriku ini ada uang 60 juta, tapi kita kembalikan, bukan hak kita. Alhamdulillah, saya selamat. Teman-teman yang saya udah ambil, paksa kembali lagi utang. Artinya,
lembaga DPR ini dia punya kehormatan sendiri dia. Karena tadi dia dilahirkan oleh rakyat. Sama lah kayak wali kota dilahirkan oleh rakyat. Bedanya dia bisa mengeksekusi anggaran dengan para SKPD-nya. Kalau DPR kan mengontrol, membudgeting bersama, kemudian melakukan pengawasan bersama, dan membuat aturan bersama. Idenya apa? Kalau saya nih diizinkan oleh masyarakat Banda Aceh jadi wali kota, PJ saja, maka yang pertama saya lakukan adalah memberdayakan semua pihak ketiga. Maka wajar kan pengusaha-pengusaha kecil ini nggak ada rezekinya kan? Karena orang menganggap APBK ini milik segelintir. Saya tanya sama Anda sekarang, Anda tahu nggak uang APBK itu berapa? Nggak tahu. Terus dipakai kemana? Nggak tahu. Siapa pihak ketiga yang menggunakan anggaran? Nggak tahu. Jangan-jangan pihak ketiga saudaranya atau kroninya. Jadi masyarakat Banda Aceh itu tidak merasakan manfaat dari itu satu. Jadi kalau begitu bagaimana cara menutup tadi kan? Jangan potong uang ASN, jangan potong juga uang teman-teman di legislatif. Tapi ide Anda apa? Satu, saya kasih gambaran. Undang satu mereka yang punya produk. Contoh ya. Pertama, efisiensi lampu jalan. Lampu jalan itu kan keluar uang kan? Berapa banyak lampu di kota Banda Aceh? Kenapa nggak kita ganti dulu nih? Bagaimana caranya uang yang keluar untuk lampu jalan ini, penerangan umum ini yang memakai listrik diganti dengan biosolar. Energi matahari gratis itu. Udah berapa hemat? Ini dikit-dikit kalau nggak ada uang, bayar hutang, yang korban aparatur, yang korban pihak penyelenggara. Jangan dulu, ini masih ada satu ya. Satu, itu sederhana. Yang kedua, coba dulu kelola itu PDAM yang betul dan tepat. Itu kalau dikelola dengan baik, apa masalahnya? Meteran buat yang canggih. Nggak ada, tinggal kerjasama dengan ahli-ahli perusahaan-perusahaan yang menyediakan elektronik. Ya kan? Adalah merek-merek tertentu lah, saya nggak menyebutkan. Kerjasama. Lu kalau buat ini di kota aku, kau kasih gratis alatnya, kamu bisa promosi. Kan bisa. Oke. Bisa ya? Hemat lagi ya. PDAM bisa berkembang. Ya kan? PDAM bisa berkembang. Saya tanya, itu kan BUMD. Bahwa masyarakat kota Banda Aceh bisa sebenarnya menanam saham situ. Kenapa nggak beres? Karena masyarakat tidak dilibatkan untuk bersama menghidupkan PDAM itu. Oke. Selanjutnya, kita punya rumah sakit. Punya rumah sakit merasa keren banget. Itu kan BLU itu, Badan Layanan Umum Daerah. Yang apabila uangnya masuk, tidak perlu lagi masuk dulu pihak Pemko, tapi dia bisa menggunakan. Kenapa enggak kalau sore itu dibuat swasta? Mohon maaf nih, di sini kita ada lihat di sebelah kanan Jalan Tenya Arif itu kan ada, mohon maaf tuh ada kayak Cempaka praktek kan. Dia saja bisa berkembang kan. Kenapa rumah sakit yang keren kayak begitu dibantu oleh luar tuh zaman saya tuh rumah sakit sorenya dibuat untuk masyarakat berbayar. Jadi duit kan? Jadi duit nggak? Tidak perlu beli barang itu. Cuman kita meminta dokter-dokter pakar ini lalu dia pindah ke situ. Berapa duit? Itu pendapatan semua. Kalau itu dikerja, maka saya ulangi lagi. Seorang leader, ide, gagasan, dan narasi itu wajib. Dan dia bekerja karena visinya. Itu kira-kira. Jadi oleh karena itu, ayolah kita perbaikilah. Jangan kita biarkan, malu juga saya. Sebagai bahagian dari pelaku sejarah mendengarkan utang. Dan cara menyelesaikan hutang dengan memotong-motong itu saya nggak sepakat. Itu bukan ide. Baik, Ustaz. Itu artinya kita kurang kreatif, memberikan solusi untuk itu bukan, itu solusi di satu tapi menderita yang lain. Kita ingin semuanya bahagia. Baik, Ustaz. Tadi kita sudah membahas sesuai dengan tema kita, yaitu di tangan Aminullah Banda Aceh terutang, bisakah membangun kota tanpa APBK? Sangat bisa.
Jadi mungkin bisa diberikan closing statement Ustadz terkait dengan tema kita pada hari ini. Yang pertama adalah rakyat Banda Aceh, warga Banda Aceh kalau pilih caleg itu yang punya visi, ide, dan narasi. Kenapa saya katakan itu? Karena di situ duduknya orang-orang yang memproduksi pikiran-pikiran. Jadi karena partai politik adalah kumpulan orang yang memproduksi pikiran-pikiran solutif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah jika Anda jadi leader di situ, khususnya di Banda Aceh ini orang raja sama kota raja, pihak eksekutif dan legislatif, terutama nih sahabat-sahabat saya di legislatif, sudah saatnya jangan terus diam, kritisi. Anda sudah punya rezekinya. Rezeki kita akan dipotong. Paling potong pokir dikit lah, ini dikit. Masih bisa hidup dan masih bisa berkarya. Jangan menghentikan identitas kerakyatan kita. Saran saya kepada saya dan kita semuanya, yuk jadi petugas rakyat. Karena hari ini kita menyembah-nyembah mungkin ya. Mempromosi diri. Pilihlah aku, pilihlah aku. Jangan pernah lagi kita khianati rakyat. Baik, terima kasih banyak Ustadz Azmi Fajri Usman SH untuk waktunya, juga untuk solusi-solusinya yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga mungkin bagi para pejabat kita yang lain ya Ustadz. Baik, pemirsa PHTM yang ada di rumah, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan hari Kamis pada pukul 10 pagi. Dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel PHTM. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe konten-konten kami sehingga nantinya juga akan menghasilkan lebih banyak lagi konten-konten yang menarik dan juga inspiratif dari berbagai narasumber kita. Saya Irham Malika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.